Wahai sahabat baik dan menawan, saya akan berikan kepada kamu ilmu dasar moisturizer. Banyak sekali ilmunya, dagingnya di video kali ini. Tolong kalau kamu bingung, dicatat. Please banget dicatat, jangan sampai menguap begitu aja. Saya akan jawab dulu pertanyaan yang sering kamu tanyakan. Om, bisa nggak satu moisturizer itu untuk semua keadaan? Bisa nggak? Sama seperti dengan sunscreen, kamu harus tahu bahwa kulit wajah itu keadaannya, kondisinya kayak musim, dia berubah-ubah. Kadang kulit wajah kamu itu kering banget, kadang kok agak berminyak ya, kadang-kadang malah normal-normal aja. Jadi ada baiknya kamu minimal punya 2 tipe moisturizer. Oke, sebelum kita bilang ke tipe, saya lebih enak bilang moisturizing vehicle. Apakah itu yang namanya moisturizing vehicle? Saya bilang seperti ini. Saya akan bikin lebih gampang ya, bukan bahasa kamus ya. Saya ingin bilang dia itu adalah kendaraan, tekstur, bungkusan dari zat aktif yang ada di moisturizer. Mau dibungkusnya di paket apa? Ada 4. Moisturizing vehicle itu kebagi 4. Yang pertama adalah gel. Nah, tolak ukurnya dari masing-masing tipe adalah kadar air dan kadar oil dalam moisturizer tersebut. Untuk yang gel, kadar melembabkan wajahnya bisa sampai 80%. Iya, kadar air itu tinggi, kadar oilnya itu rendah. Efeknya apa? Efeknya dia itu teksturnya enak, ringan, kerasa seger, tapi cepat juga hilang. Cepat juga kerasa kering. Jadi dia retensi water loss dalam sorry bahasanya ketinggian ya. Untuk mengatasi kadar air pada wajahnya tidak hilang itu susah, dia nggak bisa nahan itu, hanya palingan 3-4 jam. Jelas ya. Contohnya apa Om? Contohnya ini adalah dari misalnya something ya, ini teksturnya kayak gel seperti ini, atau dari Azarin Oil Free yang teksturnya bener-bener ringan, atau dari Simple Hydro Boost atau Simple Hydrating Gel Cream kesukaan saya. Itu juga teksturnya ringan, tapi lembabnya nggak bisa lama-lama. Oke, yang kedua kendaraannya adalah moisturizing vehicle-nya adalah lotion. Lotion itu kadar oilnya lebih tinggi, kadar airnya lebih rendah, dan juga lebih bisa menahan kelembaban semalaman di wajah kamu, tapi tidak sejago krim. Iya. Untuk yang teksturnya krim itu kadar oilnya lebih tinggi lagi. Saya kasih masukan kepada kamu. Contohnya seperti ini. Yang lotion misalnya dari Simple Hydrating Light Boost ya. Kalau kamu pakai ini rasanya thick gitu ya, agak lembab. Tapi jangan salah, ini masih ada yang sukin. Ini sudah mau masuk ke krim, ke ointment. Oilnya tinggi, dia ada jojoba oil, ada seed oil gitu ya. Selain nanti saya sebutkan ingredients ya, nanti kita bahas ingredients. Kalau sekarang kamu pusing ya. Oke, itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang kadarnya sangat tinggi oilnya dan dia oklusif. Oklusif itu sifatnya menutup. Jadi moisturizernya menutup, kayak melindungi kulit kamu dari invasi bakteri lah, kotoran segala macam yang masuk, tapi juga dia menahan kadar air di dalam kulit kamu supaya semalaman itu terkunci seperti itu. Nah, itu adalah ointment yang paling kuat.
Ya biasanya dia kandungannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ini ada oilnya banyak. Selain nanti ada dimentikon, ada gliserin, ada allantoin dan macam-macam ya. Nanti kamu pusing. Kita baru nanti akan bahas zat aktifnya. Oke? Nah, saya ingin kamu itu belajar tahu mengenai zat aktif yang ada di moisturizer. Yang pentingnya kamu harus tahu, jangan cuma serum aja ya. Oke, yang pertama dan kamu harus tahu adalah gliserin. Gliserin itu adalah zat aktif yang humectant. Apa sih Om artinya humectant itu? Dia menarik kadar air dari luar untuk melembabkan kulit kamu. Jadi dia biasanya sifatnya ringan, tidak menutup ya. Nah, gliserin itu rasanya kan lembab, enak gitu ya, bikin kulit kamu kerasanya pelampi. Makanya ini tips dari saya, kalau ngegunain skincare yang kayak sifatnya humectant itu, terutama yang ada kandungan hyaluronic acidnya, kalau kamu habis cuci muka, jangan tunggu terlalu kering. Iya, masih ada titik airnya, langsung dipakai aja si moisturizer yang mengandung hyaluronic acidnya itu. Itu tips aja dari saya. Oke, yang kedua adalah dimentikon. Dimentikon, iya. Silahkan kamu baca ingredient list di moisturizer. Yang bagus-bagus itu ada dimentikon. Contohnya Neutrogena Hydroboost itu, wah jenis dimentikonnya lagi itu banyak. Jadi nggak cuma satu, ternyata banyak. Bisa sampai 5 jenis gitu ya dimentikonnya. Ini sifatnya lebih oklusif, kayak menutup dan menjaga kadar air di dalam, tapi tidak sampai menutup pori-pori. Oke, jadi dia tetap menjaga kelembaban ya. Nah, selanjutnya apa lagi Om? Selanjutnya adalah sea butter. Itu juga cocok untuk melembutkan kulit wajah dan ngelok kadar air di wajah. Selanjutnya apa lagi Om? Selanjutnya ini di catatan saya ada yang namanya squalane. Squalane ini adalah sifatnya humectant dan juga antioksidan. Sayangnya skincare di dalam negeri Indonesia, terutama yang murah-murah, itu hampir nggak ada. Sedih ya, sedih. Ya, squalane itu hampir nggak ada. Padahal itu favorit banget dokter kulit di Amerika. Nah, oke. Selanjutnya adalah yang harusnya kamu udah tahu, ceramide. Ceramide itu adalah yang paling penting, ya, lipid paling penting, faktor paling penting di skin barrier kita. Dia bisa memperkuat skin barrier kita. Ceramide juga macam-macam jenisnya ya. Ceramide A, P, O, P segala macam. Pokoknya banyak. Nah, saya akan masuk ke sisi teknisnya nih. Kamu kan, saya tadi udah bilang ya kepada kamu ya, emang kita bisa satu? Enggak. Saya harapkan kamu minimal, sorry, saya agak serak. Suara saya sampai serak gitu ya, saya bisa jelasin pada kamu. Kamu itu minimal punya 2 moisturizer untuk berbagai keperluan. Pada saat kulit kamu benar-benar berminyak ya, kamu pakai yang teksturnya gel. Pada saat kamu butuh yang semalaman dan cukup lama sampai pagi, terutama pakai serumi antioksidan ya. Serumi anti-aging, maaf kok antioksidan sih. Ya, contohnya dari Olay itu pakai yang lotion seperti ini. Kalau kamu benar-benar rasanya dry parah ya, kering parah sampai ada garis-garisnya gitu, atau kulit pecah-pecah gitu lah seperti itu ya, kamu pakai yang ointment ini, yang mulai dari krim sampai ointment, yang banyak kandungan oilnya. Tapi kembali lagi, kalau kulit kamu lagi berminyak ya jangan pakai yang lotion sama tipe yang ointment ya. Oke, itu adalah tips dari saya. Nah, selanjutnya bagaimana aplikasinya? Kalau saya ingin kasih jam kepada kamu. Selain hydrating toner, saya kan yang rutin itu pakai moisturizer ya. Jadi begini, untuk pagi hari memang saya kadang-kadang itu lewat moisturizernya. Jadi cuma pakai hydrating toner, kadang-kadang pakai serum, langsung pakai sunscreen. Sunscreennya yang melembabkan, contohnya dari Azarin itu ada. Nah,
Mulai saya sampai di rumah, mulai dari sore sampai ke malam, itu saya nggak pernah lepas moisturizer. Contohnya, saya pakai hydrating toner, pakai moisturizer aja, itu di pukul 5 sampai dengan pukul 8 sampai jam 9 malam. Sebelum saya cuci double cleansing terakhir ya. Itu saya pakai hydrating toner dan moisturizer. Dan biasanya saya pilih yang tipenya ringan, belum yang tipenya oklusif atau ya tadi saya bilang ya, yang lotion, cream atau ointment, masih tipenya yang gel. Baru pas malam harinya saya biasanya pakai tipe yang lotion atau cream. Untuk keadaan tertentu saya pakai yang ointment. Jadi saya biasanya begitu di malam hari pakai hydrating toner, pakai serum atau pakai essence. Nah, baru pakai yang penutup yang sifatnya oklusif. Ya, itu sudah saya jelaskan kepada kamu. Saya cut dulu supaya otak kamu nggak ngebul kebanyakan info. Tolong dicatat ya, please banget dicatat supaya ilmunya nggak hilang. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye bye.